ketika Gojek Cantik Polos meluluhkan pengusaha tampan kaya raya. Awalnya pengusaha tampan ini cuek dan acuh terhadap gadis polos ini. Namun setelah 10 tahun lamanya berpisah, ia malah mulai menyukai gadis polos ini di saat si gadis sudah tak lagi menyukainya. Akankah pengusaha tampan ini mampu meluluhkan gadis polos ini? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur seorang pebisnis muda yang cukup sukses. Perusahaannya sudah menyebar luas dari dalam negeri hingga luar negeri. Kesuksesannya di bidang bisnis tak sesukses kisah cintanya yang harus berpisah dengan gadis pujaan hatinya sejak SMA. Lee Hongju adalah gadis muda yang satu SMA dengannya. Sejak SMA, Huyong mulai mencintai Hongju. Berkat kepolosan yang Hongju miliki, mampu membuat Lee Huyong luluh dan menyukainya. Namun sayang, mereka harus berpisah sebelum cinta mereka bersatu. Di sebuah kencan buta, mereka tak sengaja bertemu setelah 10 tahun lamanya berpisah. Di momen ini, entah mengapa Hongju memilih berpura-pura tidak mengenali Huyong. Padahal ia tahu betul seperti apa dirinya dahulu mengejar Huyong. Awal pertemuan mereka terjadi di dalam sebuah bus. Huyong yang saat itu sedang cedera harus membangunkan Hongju yang tertidur di dalam bus. Saat masuk sekolah, mereka pun terlambat. Hongju yang menyadari keadaan lantas langsung berpura-pura sebagai teman Huyong untuk menghindari hukuman. Namun naas, Huyong yang merasa ilfil malah meninggalkannya. Akan tetapi, berkat kepolosan itu membuatnya sedikit terbawa perasaan akan sosok Hongju ini. Hongju memiliki seorang sahabat bernama Haejin. Sejak SMA, Haejin sangat mencintai Huyong. Namun ia tak memiliki banyak keberanian untuk menyatakan perasaannya. Dengan kepolosannya, Hongju bersedia mau menjadi pengantar surat cinta Haejin untuk Huyong. 전에만 줘. 이번 한 번만. 이 언니가 간다. 안 받아? 2층에 여학생 거기 누구야? 나 꼭 들려줘야 된다. 구경 났어? 얼른 들어가. Diceritakan, sampai saat ini Haejin masih menyukai Huyong. Ia bahkan sampai mempersiapkan pesta reuni kecil-kecilan untuk merayakan kedatangan Huyong. Namun sayang, di lokasi reuni, Huyong tak mendapati Hongju. Ia malah reunian bersama Haejin dan Sangpil, teman sekelas Huyong dahulu. Sementara itu, Hongju sendiri tak sengaja malah bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Junho. Akibat pertemuan itu, Hongju pun mabuk hingga mengacau di tempat reuni. 왜 이렇게 취했어? Karena Sangpil harus mengantarkan Haejin yang mabuk parah, alhasil Huyong pun juga mau tak mau harus mengantarkan Hongju yang pulang. Alangkah terkejutnya Huyong di saat mendapati jika selama ini Hongju menyewa lantai 2 rumah milik pamannya yang saat ini Hongju tinggali. Merasa ada kesempatan, Huyong pun lantas langsung meminta agar sang paman menyuruh Hongju untuk menjadi pemandu wisata untuknya. Tak butuh waktu lama untuk paman Huyong meyakinkan Hongju yang mengira jika keponakan yang ingin jalan-jalan itu mungkin anak kecil rumahan biasa. Akan tetapi di saat itu Hongju sangat terkejut karena keponakan si paman ternyata Huyong, bukan anak kecil yang ia kira. Awalnya Hongju ingin membatalkan acara jalan-jalan itu, namun ia merasa tak enak oleh si paman yang sudah menyewakan lantai 2 rumahnya untuk Hongju. Alhasil mau tak mau mereka pun pergi bersama menghabiskan hari. Mereka pergi ke sebuah taman hiburan. Huyong pun senyum karena baru kali ini dirinya bisa menikmati hari bersama Hongju. Beberapa wahana mereka mainkan bersama, sebuah momen yang sampai saat ini Huyong dambakan. Mereka juga pergi ke monumen sejarah dan mencoba memakai baju ala-ala kerajaan. 찍는다. 해서 찍어야 된다니까. 이렇게 찍으면 되잖아. Saat hendak pulang, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Dengan polosnya, Hongju tak sengaja membuka kaca mobil yang membuat hujan masuk ke dalam. Huyong lantas langsung kembali menutup kaca mobil itu. Namun kondisi membuat mereka salah tingkah.